saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Aris Prastio. Kali ini saya akan sharing tentang materi perancangan produk ya. Materi perancangan produk yaitu untuk mata pelajaran dasar-dasar elektronika pada keahlian rumpun program keahlian elektronika. Jadi kurikulum Merdeka ada materi-materi baru yang memang menjawab kebutuhan industri. Jadi di kurikulum 2013 itu lebih ke teknis ya. Nanti di kurikulum Merdeka itu komplit, sangat komprehensif. Saya sebagai guru sekaligus pelaku industri senang dengan kurikulum ini karena menjawab benar-benar kebutuhan SDM kami. Saya akan sharing biar nanti apa? Saya yakin ini kurikulum ini launching belum diimbangi, mohon maaf sekali lagi, belum diimbangi dengan SDM guru yang mengerti bisnis. Padahal di awal-awal ini tentang perancangan produk ini adalah bukan materi elektronika sama sekali, tapi materi dari kalau jurusan masuknya teknik industri dan manajemen bisnis atau apapun yang berhubungan dengan bisnis. Jadi memang agar on the track, saya punya kewajiban moral sebagai pelaku industri sekaligus sebagai guru ya, untuk menyampaikan ini dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di industri. Mungkin tidak sempurna, tapi kurang lebih dengan pengalaman saya ya yang experience di bisnis elektronika ini kurang lebih hampir 10 tahun, saya rasa ini perlu agar nanti bisa jadi bahan untuk pembelajaran di kelas. Oke, perkenalkan dulu ya. Dari awal, dari SMK memang saya juga orang SMK ya, orang vokasi murni, jadi benar-benar vokasi. Jadi saya dulu jurusannya adalah teknik audio video di SMK Negeri 1 Blitar. Lalu dapat beasiswa bidik misi, ambil S1 pendidikan teknik elektro di Universitas Negeri Malang ya. Lalu di 2017, ini screennya di sini soalnya saya kadang ke sini ya, ini kamera saya, terus kadang ke sini, kalau ke sini berarti saya menghadap screen. Nanti screennya bisa dilihat teman-teman juga sambil apa ya, kita kenalan ya. Lalu di 2011 saya juga dapat beasiswa bidik misi di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah lulus tepat waktu juga. Ambil S1 pendidikan teknik elektro. Jadi insya Allah untuk kurikulum, perangkat pembelajaran memang itu bidang saya juga. Jadi di 2017 untuk melengkapi ilmu bisnis saya ambil manajemen bisnis syariah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Lalu experience saya di 2013 saya mendirikan usaha ini menjadi product designer juga di workshop elektronik Slinban. Lalu 2019 sampai sekarang jadi direktur di CV Indonesia Teknologi Corpora. Dan juga di 2020 saya juga finance manager di CV Indotama Digital Media. Jadi urusannya sama accounting. Lalu di 2021 saya juga mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah lama tidak dipakai karena dari awal memang saya setelah lulus berbisnis. Nah, akhirnya ada tawaran untuk menjadi guru honorer atau GTT ya. Untuk GTT ya saya sanggupi, tapi memang saya minta untuk jamnya tidak banyak-banyak karena sebagai pemilik perusahaan juga waktunya terbatas. Jadi untuk ngajar di SMK itu ya sebagai wujud dari balas jasa kepada negara lah, karena sudah dapat beasiswa dulu dari bidang misi. Jadi tidak terlalu mikir berapa jam, lalu tidak terlalu mikir berapa gajinya. Jadi ngajar aja pokoknya lah, sumbangsih kepada dunia vokasi. Lalu di 2022 juga saya mendirikan perusahaan yang diberi nama PT Teknolab Caraka Internasional, bergerak di bidang otomasi industri. Nanti link-link profil perusahaan saya
ada di kolom komentar ya, sekaligus nanti link media sosial dan lainnya saya taruh di deskripsi video. Oke, expertise-nya di full stack electronics engineer, memang saya expertise-nya di situ dari awal, dari dulu memang suka di dunia elektronika, mulai dari hardware sampai microcontroller, PLC, lalu juga IoT, bagaimana nanti merancang IoT mulai dari nol sampai visualisasi data, akuisisi data, sampai analisis datanya. Lalu saya juga punya keahlian di bidang digital marketing ya. Di bidang digital marketing itu lebih spesialisnya adalah search engine optimization atau SEO. Nah, nanti bisa dicari apa itu SEO ya. Memang spesialis saya di situ, di digital marketing. Lalu juga punya expertise, alhamdulillah, meskipun orang elektro tapi juga bisa akuntansi. Kadang memang nggak nyambung, tapi memang bisa lihat di IG saya juga, saya ngisi beberapa kelas keuangan untuk UMKM dan para pebisnis yang ada di Blitar aja ya, karena lokasi saya di Blitar. Mungkin itu sekilas perkenalan untuk awal dari seri. Nanti videonya ini akan saya buatkan berseri dari mulai elemen pertama sampai elemen keempat, karena kebetulan juga saya ngajarnya di SMK dapat materi itu ya, jadi sekalian ini bikin media pembelajaran juga sharing agar nanti sebenarnya apa sih proses bisnis secara menyeluruh itu. Oke ya, kita lanjut. Oke, untuk siapa sajakah sebenarnya materi ini? Kalau kita lihat dari keterangan di CP Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran, untuk sebenarnya materi ini untuk program keahlian serumpun teknik elektronika antara lain teknik audio video, teknik elektronika industri, teknik mekatronika, teknik elektronika daya dan komunikasi, instrumentasi medik, teknik otomasi industri, teknik instrumentasi logam, instrumentasi dan otomasi proses, aviation electronics, dan konsentrasi lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10 ya, di kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka. Ini materi kelas 10. Oke, lanjut ya. Saya rasa ini juga sudah dipahami. Oke, lalu untuk berikutnya ini adalah elemen yang ada di capaian pembelajaran. Yang pertama adalah proses bisnis secara menyeluruh di bidang manufaktur rekayasa elektronika ya. Pada fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika secara menyeluruh di berbagai industri. Di garis bawah itu proses bisnis bidang manufaktur secara menyeluruh ya. Jadi secara menyeluruh itu mulai dari produk desain atau perancangan produk, mulai mata rantai pasok, supply chain, ini logistik ini termasuk warehousing, pergudangan, lalu ekspedisi dan lainnya. Lalu ada proses produksi, peralatan produksi, nah, kemudian ada rekayasa elektronik manufaktur, terus perawatan, lalu ada pengelolaan sumber daya manusia SDM. Nah, yang nanti fokus kita ada di sini, perancangan produk. Jadi harus benar-benar detail agar kurikulum ini keluarnya, outputnya itu sempurna sesuai dengan yang ada di industri. Jadi nanti lulus anak-anak didik kita, peserta didik itu sudah mampu melakukan seluruh proses, minimal punya keahlian satu proses dari keseluruhan yang ada di industri. Jadi tidak perlu industri itu melakukan training dan lain, karena mereka pengennya yang sudah SDM jadi. Seperti perusahaan saya juga pengennya yang SDM jadi. Karena apa? Biaya training itu sangat mahal. SDM sekarang kalau nggak kompeten ya nanti eman-eman kalau nganggur ya kan. Lalu ini sudah saya urai, ini adalah
alur tujuan pembelajaran ya. Kalau di kurikulum Merdeka namanya alur tujuan pembelajaran, sudah saya pecah menjadi ini. Tujuan pembelajarannya yang utama adalah mampu melakukan perancangan produk di bidang rekayasa elektronika. Di sini adalah produk desain. Oke, produk desain itu sebenarnya seperti apa sih? Kita harus note, benar-benar note. Ini memang agak-agak sulit bagi guru elektronika biasa, harus dimaklumi. Karena memang guru elektronika itu menguasainya teknis, bukan bisnis ya. Jadi ini sebenarnya memang materi-materi bisnis, teknik industri yang dapat materi ini. Jadi saya punya kewajiban moral untuk membantu teman-teman guru juga, teman-teman guru untuk memahami sebenarnya produk desain yang dimaksud oleh kurikulum ini seperti apa sih. Nah, nanti kalau teori kasihan, kalau banyak teori nanti kasihan juga untuk anak-anak bingung. Produk desain apa ini ya kan? Oke, kita lanjut. What is product design? Apa sih itu product design? Oke, rancangan produk adalah suatu proses identifikasi peluang pasar. Nah, itu perlu di-note, di garis bawahi. Proses identifikasi, jadi bukan gambar kemasan produk loh ya, bukan. Nah, kalau product design itu berarti kita mendesain suatu produk. Padahal prosesnya product design itu panjang, mulai dari identifikasi peluang pasar, mendefinisikan masalahnya dengan jelas, dari identifikasi tadi, riset pasar tadi, lalu mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah tersebut, serta memvalidasi solusi dengan pengguna sebenarnya. Seperti kata Pak Wikan, bisa cek di channel YouTube-nya Pak Wikan bahwa bagaimana kurikulum Merdeka ini dilaksanakan nanti adalah menekankan pada project based learning, ya kan? Pembelajaran berbasis proyek, bukan proyek-proyekan, tapi proyek beneran ya. Jadi proyeknya diidentifikasi dari pasar, dari kebutuhan pasar, agar nanti produk atau proyek yang dibikin itu bisa dijual ke pasar. Oke ya. Nah, alur proses produk desain itu seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah harus riset pasar. Ya, pertama harus riset pasar. Riset pasar ini seperti apa? Kita bikin angket bisa, kita tanya pelaku-pelaku industri bisa. Misal nih, kita mau bikin ini karena bidang saya teknik elektronika industri, tak jelaskan sampelnya untuk teknik elektronika industri ya. Yang lain bisa disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Ya, karena yang masih serumpun mirip-mirip lah. Kecuali ya otomasi industri kan agak berat juga. Riset pasar, misal kita mau bikin suatu produk yang bisa diterima pasar, kita harus tanya dulu, kita harus gali masalah ke orang-orang, masalah-masalah yang perlu bantuan teknologi di calon customer kita itu seperti apa sih. Kita di sini kalau urusannya orang marketing itu ya, urusan orang marketing itu riset pasar dulu. Mereka mau jualnya apa, lalu proses menemukannya seperti apa. Nah, caranya kita harus tanya dulu ke calon konsumen kita bagaimana masalah yang ditemukan. Contoh, waduh, itu ibu saya ya mas, itu nggak bisa jalan. Ibu saya nggak bisa jalan, yang bisa bergerak cuma tangan. Nah, pengennya bisa nanti bisa buka tutup gorden otomatis, sederhananya gitu. Nah, buka tutup gorden otomatis atau bikin lampu otomatis atau seperti apa. Nah, itu kita riset seberapa butuh sih pasar untuk produk ini. Nah, setelah nemu riset pasar yang dibutuhkan, lalu masalah yang ditemukan ini kemudian disampaikan secara terbuka pakai brainstorming solusi. Nah, brainstorming ini adalah menyampaikan secara terbuka dan bebas kepada anggota tim. Ini tim riset pasar ini bukan cuma satu, jangan, harus banyak. Minimal nanti pas pembelajaran dibentuklah 3-4 orang untuk bikin tim riset pasar ini, lalu disimulasikan
kemudian disampaikan secara terbuka dan bebas kepada anggota tim di dalam perusahaan untuk mendengar dan menemukan berbagai solusi. Nah, dari sini setelah masalah ketemu dicatat per tim, pastikan per orang itu beda-beda. Nah, setelah beda-beda masuklah ke brainstorming, kita duduk satu meja, kita meeting, kita tulis semua masalah yang di situ, saling mencatat, saling note, semuanya brainstorming, keluarkan semua masalah yang ada. Lalu kemudian kita melakukan yang namanya design thinking, memilah dan memilih solusi yang didapatkan dari proses sebelumnya brainstorming ini dengan metode yang tepat agar bisa dieksekusi dengan tepat pula. Ini metodenya bebas, bisa dipilih mana yang paling mudah, mana yang paling murah, atau manapun terserah. Metodenya bisa dicari itu banyak. Nah, inilah sebenarnya alur proses awal produk desain. Bukan langsung tiba-tiba bikin produk, nggak bisa. Jadi bikin bisnis itu dimulai dari market demand, bukan dari tiba-tiba kita supply sesuatu, bukan, tapi dimulainya dari demand, permintaan ya. Jadi bikin sesuatu, memulai bisnis, kalau dimulai dari supply langsung, misal gini, kita kan kadang ya, example lah di rumah, aku pengen dodol rujak. Nah, iya, sampean pengen dodol rujak, tiba-tiba sampean anda ini jualan rujak ya, tiba-tiba jualan rujak ya, siapa yang beli kalau Anda nggak riset dulu gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur, nggak gitu konsepnya. Bisnis itu scientific, bukan main untung-untungan, itu namanya judi. Bisnis itu scientific, jadi besar pasarnya berapa, target marketnya, usianya berapa, penghasilannya berapa, harus jelas. Di situ yang suka rujak berapa, kemungkinan repeat order berapa, itu harus jelas. Nah, ini yang mungkin nggak dikuasai oleh beberapa teman-teman guru, karena memang ini adalah alur proses produk desain dalam bisnis. Makanya tadi dijelaskan proses bisnis secara menyeluruh. Ini saya bantu untuk bagaimana nanti menyampaikan materi ini. Memilah dan memilih solusi yang didapatkan dari proses sebelumnya dengan metode yang tepat. Oke. Setelah itu silahkan design thinking, mau milih solusi yang mana, masalah yang mana yang dipakai untuk mendesain sebuah produk, itu terserah. Beginilah cara industri berjalan. Jadi industri berjalan itu tidak moro-moro bikin HP, enggak. HP itu muncul atau sesuatu itu muncul, misal PLC itu muncul karena masalah keruwetan relay. Dulu kan sejarahnya PLC terbuat dari relay ya, NONC. Dibikin yang puan, silahkan cek sejarah PLC itu dimulainya dari relay. Jadi PLC itu menyederhanakan relay yang banyak-banyak itu. Akhirnya terciptalah PLC. Itu solusi dari masalah di industri. Mulai tergambar ya. Solusinya seperti itu. Oke. Lalu design thinking. Nah, setelah itu alur proses produk desainnya. Nah, dari sini visual design. Nah, misal tadi saya mau ambil contoh untuk teknik elektronika industri. Oke, lalu kemudian setelah tadi ketemu, oke, berarti kita butuh alat otomasi atau timer atau alat otomasi untuk bikin gorden otomatis dan lain yang bisa di remote ya. Lalu kita mulai perancangan produknya berbentuk visual. Nah, berbentuk visual ini bisa rancang bangun, bisa menggunakan Visio, Corel Draw, Deep Trace, atau software CAD lainnya. Lalu untuk PCB-nya, skematiknya bisa digambar di Deep Trace, Proteus, Eagle, atau software gambar teknik lainnya lah. Gitu ya. Itu bisa untuk visual desainnya. Lalu setelah visual desain jadi, karena kalau produk ini tidak divisualkan, ini tidak akan jadi apa-apa. Nah, setelah itu kemudian lanjut ke yang namanya prototyping. Dari desain-desain yang sudah kita buat tadi menggunakan software gambar, kita cetakkan PCB-nya menjadi prototype. Komponennya kita solderi, lalu desain bagaimana mekanisnya gorden otomatis ini dibuat, ya kan? Gorden otomatis ini dibuat seperti apa? Akhirnya jadilah bentuk prototype. Nah, prototype ini apakah bisa langsung dijual? Tidak bisa, harus lewat proses yang namanya validasi. Harus lewat proses yang namanya validasi. Nah, validasi prototipe ini langsung aja. Tadi calon konsumen yang diwawancarai yang butuh solusi tersebut siapa?
taruh aja di situ, kasih ke mereka untuk uji coba, untuk coba menggunakan. Nah, setelah itu minta feedback ke mereka, kurangnya apa, bagaimana dengan fiturnya, bagaimana dengan harganya. Misal harga segini gimana Bu, misal dengan fitur tambahan segini gimana Pak, gimana Bu. Oke, fix. Setelah validasi selesai, lalu lakukan revisi dari feedback dari calon konsumen tadi atau dari user tadi, kemudian jadikan bahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Ya, sempurnakan, kita dengan tim meeting lagi, kita sempurnakan lagi, kita bikin visualisasi lagi, desain ulang dan lain-lain. Setelah selesai lalu validasi ulang ke calon konsumen tadi. Bu, Pak, apakah sudah benar ya seperti ini? Oh iya Pak, seperti ini. Misal dijual segini, Ibu mau beli, Bapak mau beli, ya bukan cuma ke satu orang, ke banyak orang, karena ini kan targetnya untuk industri manufaktur. Industri manufaktur itu pasti massal. Kalau bikin satu namanya perusahaan jasa, ya kan? Kalau cuma kulaan jual itu namanya perusahaan dagang. Jadi perusahaan itu ada 3 ya. Ini materi bisnis ini. Perusahaan itu ada 3, manufaktur yang produksi massal, bikin produk massal, lalu perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Jadi ini harus dipisah. Sedangkan yang ini adalah perusahaan manufaktur, tujuannya adalah produksi massal, ya kan? Tujuan utamanya adalah produksi massal. Nah, maka dari itu, setelah lakukan validasi ulang, misal setelah validasi ulang ini belum fix, ya revisi lagi, ulangi terus sampai produk itu fix dan tidak perlu validasi lagi, sudah diterima pasar. Baru apabila validasi berulang-ulang tadi sudah selesai, bisa langsung produksi massal, produk siap dijual dan bisa diterima market. Makanya di beberapa proses bisnis itu ada yang namanya tester. Nah, tester ini fungsinya adalah untuk ini tadi, agar saat produksi massal barang ini langsung laku. Nah, itulah poinnya di proses product design. Ini mahal ini, product design ini, apalagi product designer, ini adalah pekerjaan yang lumayan mahal karena dia menentukan barang itu bisa diterima pasar atau enggak. Nah, inilah yang harus disampaikan ke siswa atau siswa yang baru. Nah, siswa yang baru nyimak video ini, inilah sebenarnya yang dinamakan product design. Ini bisa dilihat oleh siswa, bisa dilihat oleh guru. Jadi tidak hanya melulu tentang teori. Nanti coba dipraktekkan langsung untuk bikin kelompok, bikin project nyata. Karena pembelajarannya kan dituntut project based learning, ya kan? Kalau cuma teori namanya teori learning atau apa? Metode ceramah ya, kalau kita dulu kuliah ya, seringnya membandingkan metode ceramah dengan metode yang sudah jelas-jelas beda. Itu sih. Nanti selanjutnya bisa tanya di kolom komentar atau di yang lainnya ya. Cukup sekian. Terima kasih dari Teknolab dan Elektronika Indonesia. Sampai ketemu minggu depan di video berikutnya tentang tentu saja yang supply chain management ya. Kalau nggak salah supply chain management untuk next video ya. Terima kasih, saya Elga Aris Prasetyo dari Elektronika Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.